Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pil kesengsaraan petir. Xiao Yan berdiri di depan sebuah makam yang berdiri sendiri di dataran jauh di dalam makam surgawi. Dia membungkuk dengan hormat ke arah makam sebelum mengangkat kepalanya. Matanya melihat sekelilingnya. Ada banyak badan energi yang ada di sekitar dataran. Namun, mereka tidak melangkah kemanapun dalam jarak 10.000 kaki dari Xiao Yan. Apalagi ada rasa hormat dan ketakutan di mata mereka saat mereka memandang Xiao Yan. Bahkan jika seseorang tidak menyebutkan fakta bahwa Xiao Yan saat ini adalah pemilik makam surgawi, hanya fakta bahwa jiwa yang terakhir telah melangkah ke negara di sudah cukup untuk menyebabkan tubuh energi ini bergidik ketakutan. Badan energi ini dapat dianggap sebagai penduduk asli makam surgawi ini. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah keberadaan yang relatif kuat ketika mereka masih hidup. Namun, saat itulah mereka masih hidup. Pada saat ini, mereka hanyalah beberapa tubuh energi yang hanya bisa bertahan dengan mengandalkan makam surgawi yang misterius. Xiao Yan juga sangat memperhatikan mereka. Ada total lebih dari selusin dari mereka yang telah mencapai kelas Dou Sheng. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan leluhur Xiao Xuan. Xiao Yan tersenyum tanpa sadar menghadapi ini. Jika ada tubuh energi di sini yang sebanding dengan leluhur Xiao Xuan, mereka tidak akan membiarkan jiwa makam surgawi melakukan sesuka hati. Barisan ini sebenarnya juga bisa dianggap kekuatan yang cukup kuat. Namun, karena keunikan makam surgawi, mereka tidak dapat meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, mereka sedikit membantu Xiao Yan. Namun demikian, jika aku akhirnya bertemu musuh di masa depan, aku bisa menjebaknya untuk memasuki makam surgawi. Xiao Yan membelai dagunya dan tertawa pelan. Segera, dia duduk di depan makam. Matanya membelalak saat dia berbicara dengan suara lemah. Sue Dao, bantu aku berjaga. Jangan izinkan siapapun mengganggu saya. Meskipun ada banyak badan energi di dalam makam surgawi, Xiao Yan tidak terlalu mempercayai mereka. Dia hanya bisa dianggap sedikit akrab dengan Sen Sue Dao itu. Oleh karena itu, Xiao Yan berniat mengizinkannya untuk mengatur ketertiban di dalam makam surgawi. Dimengerti. Sosok berpakaian darah di kejauhan dengan tergesa-gesa berbicara dengan sikap hormat setelah mendengar ini. Jika seseorang harus melihat lebih dekat, itu adalah Sen Sue Dao. Sue Dao saat ini memiliki status yang cukup tinggi di dalam makam surgawi ini. Ini karena banyak badan energi yang menyadari bahwa pemilik baru makam surgawi tampaknya memiliki hubungan yang cukup dalam dengannya. Oleh karena itu, bahkan beberapa tubuh energi yang jauh lebih kuat darinya, saat ini sangat sopan kepadanya. Sen Sue Dao senang menikmati perubahan seperti itu. Namun, dia juga mengerti bahwa dia hanya meminjam kekuatan orang lain untuk tampil perkasa. Karena itu, dia tampak sangat hormat saat menghadapi Xiao Yan. Dia benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai bawahan yang terakhir. Tangan Xiao Yan membentuk segel setelah dia mengeluarkan instruksi. Little Li berkedip dan muncul di bahunya. Itu membuka mulut kecilnya tanpa menunggu instruksi Xiao Yan. Cahaya emas dimuntahkan dari mulutnya. Gemuruh! Suara gemuruh keras muncul di langit setelah cahaya keemasan ini ditembakkan. Cahaya keemasan membengkak karena angin. Dalam sekejap mata, bagaimanapun, itu telah membengkak menjadi naga petir emas yang berukuran puluhan ribu kaki. Busur petir yang sangat besar berkedip-kedip di seluruh tubuhnya. Suara gemuruh membawa gelombang guntur di langit.
Banyak badan energi mengalami perubahan ekspresi setelah melihat naga petir emas memancarkan tekanan yang menakutkan di langit. Mereka buru-buru mundur. Jika petir datang dan menghantam, kemungkinan banyak yang akan meledak menjadi debu. Mengaum! Naga petir meraung di langit. Mata naga emas itu tidak memiliki emosi apapun. Bagaimanapun, saat ini hanya jenis energi murni. Xiao Yan menatap naga petir yang mengamuk di langit dan tersenyum sedikit. Dia bisa dengan jelas merasakan kekerasan dan kekuatan energi. Jika itu di masa lalu, dia mungkin hanya bisa meminjam kekuatannya sesekali. Namun, akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk memperbaikinya. Namun, beruntung dia telah maju ke dalam jiwa di state. Ini telah memungkinkan 9 petir emas misterius yang awalnya dia takuti menjadi jauh lebih biasa. Energi yang terakhir semakin kuat. Ini akan memungkinkan Xiao Yan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Hal terpenting untuk dirinya saat ini adalah memiliki kekuatan yang lebih besar. Saya ingin mengatakan betapa tirani Anda bisa. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah sekali lagi. Lautan seperti kekuatan spiritual yang tak terduga di alisnya menyapu seperti badai. Dalam sekejap, sosok besar yang beberapa kali lebih besar dari naga petir berdiri di langit. Bayangan besar itu persis sama dengan Xiao Yan. Namun, tekanan berguling yang menyebar dari tubuhnya berkali-kali lebih kuat dari tekanan naga petir. Hanya melihat sosok yang sangat besar itu menyebabkan perasaan gemetar melonjak dari dalam jiwanya. Perasaan itu seolah-olah mereka telah bertemu dengan kaisar dari semua jiwa. Hanya dengan tunduk mereka akan dapat melarikan diri dari bahaya tekanan itu. Mengaum! Di bawah sosok yang sangat besar itu, bahkan naga petir emas, yang tidak memiliki kecerdasan apapun, tampaknya telah merasakan tekanan. Deru pelannya tidak lagi liar dan sekeras sebelumnya. Bahkan kilat terang di tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Sosok besar itu menatap naga petir dari atas. Tiba-tiba, gunung seperti tangan besar terentang dari lapisan awan dan meraih naga petir. Bang bang bang! Timbangan pada naga petir emas berdiri setelah mereka melihat cakar besar yang menusuk mereka. Mulutnya yang besar melebar. Ribuan kaki bola petir emas besar ditembakkan. Akhirnya, mereka dengan kejam bertabrakan dengan tangan raksasa itu, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Busur petir golden berkelebat gila-gilaan di langit. Itu tampak seperti awan petir emas. Namun, awan petir langsung terkoyak saat itu terbentuk. Sepasang tangan besar yang berisi tekanan mengerikan langsung meraih tubuh naga petir. Cici! Naga petir itu meronta-ronta setelah tubuhnya tertangkap. Banyak petir emas terus menyambar ke telapak tangan besar yang memancarkan serangkaian suara berderak. Namun, telapak tangan besar itu tidak bergerak. Hancurkan! Sosok besar itu menyaksikan naga petir yang berjuang dengan gila-gilaan. Teriakan tajam tiba-tiba keluar. Segera, kekuatan telapak tangannya melonjak. Seseorang bisa mendengar ledakan gemuruh di langit dan naga petir emas itu dihancurkan olehnya. Naga petir itu meledak dan segera berubah menjadi cairan kental keemasan yang melayang di langit. Cairan emas itu mengandung fluktuasi energi yang tak tertandingi. Setelah munculnya cairan emas, Yi kecil tiba-tiba melompat dari bahu Xiao Yan. Tubuhnya bergoyang dan berubah menjadi kuali api besar setinggi 10.000 kaki. Kuali dibuka dan kekuatan isap meletus darinya. Segera, lautan cairan emas menjadi seperti banyak sungai emas yang mengalir dari langit dan benar-benar jatuh ke dalam kuali api. Setelah tetes terakhir cairan emas jatuh ke dalam kuali api,
nyala api merah muda di dalamnya segera bersiul dan naik saat itu dengan gila-gilaan berusaha untuk memperbaikinya. Pada saat yang sama, Xiao Yan, yang berada di bawah, memberi isyarat dengan tangannya. Bahan obat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka berubah menjadi lautan obat yang melayang di langit. Xiao Yan tidak menggunakan metode biasa untuk menelan 9 petir emas misterius selama penyempurnaan ini. Ini karena dia mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia hanya memperbaikinya secara langsung, dia paling banyak hanya akan dapat mencapai kelas Dou Sheng bintang 6 tingkat lanjut. Namun, Xiao Yan tidak puas dengan ini. Oleh karena itu, dia menggunakan metode lain. Itu menggunakan 9 petir emas misterius sebagai bahan utama untuk memperbaiki pil. Pil ini disebut pil bencana petir. Ini bisa dianggap sebagai pil obat yang relatif misterius. Bahan utamanya bukanlah sesuatu yang biasa. Sebaliknya, itu adalah pil lightning. Memperbaiki pil obat dengan pil lightning dan menambahkan banyak bahan obat dan monster core ke dalam campuran. Pil yang dimurnikan pasti akan luar biasa. Pil bencana petir juga dibagi menjadi beberapa kelas. Ada pil obat tingkat 8, pil harta karun tingkat 9 dan pil misterius tingkat 9. Kualitas pil bencana petir yang disempurnakan terutama ditentukan oleh perbedaan bahan utamanya. Jika seseorang mengikuti Xiao YSM dan secara langsung menggunakan 9 petir emas misterius sebagai bahan utama, pil bencana petir yang akhirnya disempurnakan harus dapat mencapai tingkat 9 pil misterius tingkat. Xiao Yan hanya berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9 sekali sebelumnya. Dia juga cukup beruntung saat itu. Kali ini, bagaimanapun, Xiao Yan sangat percaya diri. Alasan utama kepercayaan diri ini hanya karena jiwanya telah melangkah ke D-State. Setelah mencapai level ini, seseorang jarang membuat kesalahan saat memurnikan pil. Setiap perubahan akan terdeteksi lebih awal dan diperbaiki di bawah pengamatan jiwa D-State. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu khawatir bahwa dia akan menghancurkan hanya 9 petir emas misterius ini. Jiwa D-State miliknya memberinya kepercayaan diri yang cukup. Lautan obat di sekitar kuali api di langit terus mengalir ke dalam yang terakhir. Bahan obat ini secara langsung berubah menjadi kekuatan obat paling murni saat mereka memasuki kuali api. Akhirnya, mereka menyatu menjadi cairan emas. Dengan semakin banyaknya bahan obat yang dituangkan ke dalam cairan emas, cairan itu juga menjadi sedikit berwarna. Permukaan cairan memiliki kilat yang terus-menerus berkedip di atasnya. Sekilas tampak sangat misterius. Memperbaiki pil misterius tingkat 9 bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan segera. Namun, Xiao Yan sudah siap untuk ini. Justru karena alasan inilah dia memilih makam surgawi sebagai lokasi pemurnian. Dengan perbedaan aliran waktu dari tempat ini, dia seharusnya bisa berhasil memperbaiki pil bencana petir dalam 1-2 bulan. Oleh karena itu, raungan petir terus bergema di dalam makam surgawi selama periode waktu berikutnya. Kuali api besar melayang di langit yang jauh. Api merah muda yang menyebar itu menyebabkan banyak badan energi merasakan kengerian yang menyentuh hati. Adegan ini berlanjut selama hampir sebulan. Namun, hanya 6 hari telah berlalu di Central Plains. Setelah penyempurnaan ini berlangsung selama sebulan, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, juga perlahan membukanya. Matanya menatap kuali api di langit dan tersenyum. Cahaya keemasan menyebar di dalam kuali api. Cairan emas sudah layu. Namun, emas cerah seukuran kepalan tangan itu seperti pil obat yang awalnya terletak di tengah cairan emas, diam-diam mengambang di kuali.
Banyak petir emas terus merembes keluar dari sekitar pil obat sambil mengeluarkan suara gemuruh. Pil misterius tingkat 9, pil bencana petir, telah berhasil disempurnakan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.